Woi, di video kali ini gue pengen buat konten dengan handphone yang satu ini. Karena dari kemarin-kemarin gue buat video, gue upload video, ada yang komen gini, "Bang, itu Xiaomi 8A Pro-nya di-review dong, jangan lu beli doang, gak lu review-review." Iya, pasti gue review, tapi sebelum gue review, gue pakai dulu dong biar gue bisa cerita-cerita gitu lah, ala-ala gue sendiri gitu, bacot-bacotan ala-ala gue, ala-ala gak jelas gitu lah. Intinya di video kali ini gue pengen ngebacot sesuai apa yang gue rasain selama gue make si Redmi 8A Pro yang satu ini cuy. Dan kalau lu nanya ke gue, lu happy atau enggak dengan handphone ini, dengan uang yang gue keluarkan 1,5 juta, ya enggak sih, biasa aja. Cuman kalau gue bilang buat handphone baru dengan harga 1,5 jutaan, ya menurut gue udah oke lah. Dengan standaran 1,5 juta lu dapat handphone baru dengan yang diberikan seperti ini. Makanya lu tonton sampai habis. Kenapa gue bilang oke dengan harga segini? Siapa tahu bermanfaat buat lu, tapi nggak tahu juga sih. Oke, di sini lu bisa lihat key feature yang dikasih tahu sama si Redmi-nya langsung dengan baterai 5000 mAh, dengan layar lebih dari 6 inch, terus 13 kamera dan plus 2 megapiksel, dan ya Qualcomm-Qualcomman. Gue nggak ngebicarain secara spesifik mengenai key feature yang diberikan oleh mereka, cuman yang gue rasain di Redmi 8A Pro ini, anjay, namanya panjang banget. Dan sekarang itu entah kenapa Pro nama yang ada Pro gitu udah biasa aja ya kita dengar ya, karena sekarang handphone Android udah mulai menjamur banget nama Pro-Proan. Gue nggak tahu sih ya kenapa sekarang lagi booming banget nama Pro. Kalau dulu tuh sebelumnya SS-an. Kalau sekarang Pro-Proan. Tapi yang jelas yang gue rasain dari handphone ini adalah baterainya memang berguna banget buat gue. Karena 5000 mAh cuy. Dan kebetulan gue cuma pasang satu SIM card aja. Dan lagi-lagi setiap gue nge-review handphone yang ada jack audionya itu gue selalu suka banget. Kenapa? Karena you know lah, ketika kayak gue lagi main di kos-kosannya cewek kan, cuman gue sendiri cowok, terus gue pengen dengerin musik. Nggak semua kos-kosan cewek itu ada speaker Bluetooth, dan dimana jack audio ini bermanfaat banget buat denger-denger musik. Apalagi pengen berbuat sesuatu yang sangat-sangat gimana gitu kan, dibarengin dengan musik-musik yang mendukung tuh di kos-kosan cewek tuh enak banget men. Makanya itu perlu banget jack audio buat gue pribadi. Nggak semua orang punya speaker Bluetooth. Dan untuk desain cover belakangnya ini sama kayak Realme C11 yang gue review kemarin. Dia itu kayak ada gerudul-gerudul, kayak ada pattern kecil gitu, micro pattern gitu. Dimana ini kan, ini udah berhari-hari gue pakai ini HP, nggak pakai soft case juga, jelly case atau apapun itu, dia nggak kelihatan lecet padahal gue taruh kantong. Kenapa? Karena ya bentuknya kayak garis-garis gitu. Jadi ya desainnya menurut gue memang kalau sekilas nih buat apaan sih ada garis-garis. Cuman kalau kita lihat secara dari segi penampilan, dia meminimalisir efek kayak goresan-goresan halus gitu di casingnya. Menurut gue good job sih desainnya, oke lah. Dan kalau masalah warna itu selera ya, mau biru kayak mau hitam kayak mau buta warna kayak bodo amat lah. Yang namanya warna itu kesukaan masing-masing, pribadi masing-masing lah. Gue no komplain kalau buat masalah warna. Cuman kalau dari segi desain yang gue bilang tadi, ya garis-garis halus di bagian back cover itu berguna banget. Kayak lo bukan tipe orang yang suka pakai soft case, menurut gue handphone ini tetap menjaga handphonenya terlihat lebih fresh dengan meminimalisir tampilan gores-goresan halus yang terlihat. Dan sekarang ngomongin soal kamera nih. Kamera sebenarnya kalau handphone Android baru dengan harga di bawah 2 juta sebenarnya kayak agak males sih gue ngomongin soal kamera. Cuman yang namanya pengen ngebahas secara totalitas kan. Iya nggak sih? Anjay. Soal totalitas padahal yang diupload kan sampah-sampahan. Mana ada sih sampah yang totalitas gimana gitu kan? Iya nggak sih? Dan kalau ngomongin soal kamera, gue make handphone ini buat jepret-jepret jarang banget. Pakai banget cuy. Kenapa? Karena gue nggak ada tersanjung-sanjungnya sama sekali dengan kamera yang ada di si Redmi 8A Pro ini cuy. Sama sekali nggak ada. Cuman kamera ini lumayan membantu sekali. Kayak lu emang punya handphone ini, pakai handphone ini buat dagang. Kalau emang lu pengen nyari handphone kedua, secondary handphone buat dagang, buat kayak atau buat nge-save nomor yang menurut lu privacy banget, menurut gue ini oke lah nih handphone. Kalau buat dagang itu cocok banget, kameranya kayak jepret gitu, apalagi ada kayak ala-ala bokeh gitu. Menurut gue ini oke banget, ngebantu banget. Cuman kalau spesifik lu deep banget, dalam banget, pengen buat kamera yang perfeksionis,
sadar diri bos. Nggak bercanda. Ini harganya berapa, lo pengen yang kayak gimana ya yang nggak ngotak namanya kan. Cuman sesuai lah sama harga, hasil fotonya sesuai sama harga, nggak bikin bad mood tapi nggak bikin good mood juga. Oke, ya just oke aja gitu. Apalagi kalau buat hasil video nggak bisa diharapin banget. Cuman gue bilang totalitas soal kamera yang ada di Xiaomi ini, kalau gue ngomongin soal totalitas, ngomong apa sih si Kima ini? Intinya kameranya B aja, tapi ngebantu lah buat hari-harian gitu, kayak tugas dokumen yang lu pengen foto-foto gitu, ngebantu sih. Masih bisa diandelin. Sekarang ngomongin soal layar, sebenarnya di antara poin-poin yang bakal gue bacotin, sebenarnya ini yang paling krusial banget cuy. Kenapa? Karena masalah layar ini adalah masalah yang paling menonjol banget, mengganggu banget. Buat gua risih banget. Mata gua tuh biasa buat nonton yang film-film panas tuh jadi terganggu banget cuy. Kenapa? Karena ya untuk tampilan putih ya warna putihnya tuh balance lah ya, nggak kuning nggak biru amat. Cuman ini gua sedikit zoom ya. Dengan layar kerapatan 270 ppi, menurut gue dengan ukuran 6 inch, lo bayangin ya, layar digedein sampai 6 inch ya nggak sih? Terus PPI-nya tetap rendah gitu, tetap keep di bawah 300 PPI dengan layar di atas 6 inch, itu wah banget sih, itu bakal pecah banget sih, pixel bakal kelihatan banget. Ini gue zoom pakai kamera aja kelihatan banget gambar icon kameranya sama icon browsernya itu kelihatan banget kayak pecah gitu. Ini kalau lu lihat dengan mata kepala lu langsung ya, anjay, ini kok kayak ngotak gitu. Padahal gue nggak ngotak, kok layarnya jadi kayak ngotak-ngotak ya kan. Ini nggak cocok sama gue cuy. Soalnya gue tipe-tipe orang yang nggak ngotak kan. Jadi menurut gue layar yang kotak-kotak ini pixelnya kelihatan gini masih kurang nyaman di mata gue. Tapi it's okay lah. Ketika lu ngebahas suatu minus yang ada di handphone baru, lu harus sadar diri lihat harganya berapa. Dan menurut gue sih Redmi ini udah ngasih yang menurut gue oke lah, masuk akal. Cuman kalau lu komparasi dengan harga second, lu jauh dapat banyak yang lebih bagus, spesifikasi layar yang lebih tajam dan yang lebih mumpuni dibandingkan dengan layar 6 inch dengan PPI cuma 270 ppi. Apalagi nitsnya, wah nitsnya rendah banget sih nih handphone. Karena gue rentan dengan nits yang rendah seperti ini, silaunya itu ketara banget. Apalagi gue pakai handphone ini di outdooran gitu, nggak banget sih cuy, nggak banget. Dan buat ngomongin sensitivitas layar handphone ini, gue selama pemakaian belum ada masalah sama sekali belum ada masalah di handphone ini. Gue makainya comfort, nyaman, oke, lancar. Gue nggak ada miss touch gitu, apalagi ghost touch gitu. Ora ada pisan, sama sekali ora ada ghost-ghostan. Pokoknya touchscreen ya lancar jaya. Dan ya lalu bisa lihat ikon-ikonnya ini kalau lu lihat pakai mata kepala lu langsung kan, itu langsung kelihatan kayak kotak-kotak itu. Gue awal di tes handphone ini di toko Xiaomi-nya di Mi Store langsung, itu udah kelihatan langsung, wah layarnya bakal nggak cocok nih sama mata gue. Cuman ya mau gimana cuy, buat review. Dan lu bisa lihat sendiri selemot apa sih handphone ini. Dibilang lemot sih enggak lah ya, enggak lemot-lemot amat. Cuman kalau lo punya budget 1,5, ini adalah salah satu optional handphone Redmi terlemot, salah satu bukan paling lemot, cuman salah satunya. Kenapa? Ya lo bisa lihat sendiri lah, gue movement dengan beberapa aplikasi ini, gue pencet-pencet, asal-asal pencet nih, gue slide-slide gini, lo udah kelihatan lah jeda-jedanya gitu kan, itu udah kelihatan cuy. Apalagi lo pakai buat main game-game berat, nggak usah lo harapin banget dengan handphone ini. Cuman buat main-main game kayak game-game yang lo mainin selalu harus tetesin obat mata gitu, itu masih bisa lah sama handphone ini, masih oke lah. Cuman sabar-sabar sedikit lah. Tapi kayak game-game yang lebih ringan-ringan lagi, kayak game-game kecacingan gitu, itu masih bisa dilibas sama si Redmi 8A Pro ini cuy. Dan overall dengan handphone ini gue bisa ngasih skor dari 10, 9, hampir 100, hampir perfect. Kenapa? Karena si Xiaomi udah menawarkan handphone yang lumayan terjangkau, 1,5 juta, lebih sedikit, lebih 50 ribu, lebih 49 ribu, tepatnya gue dibalikin 1.000. Ya, dan di sini lo bisa lihat aplikasi yang gue install lumayan banyak. Di sini ada Facebook Gaming, ada Instagram, ada Send Anywhere, ada OLX, ada si WhatsApp sendiri. Terus buat aplikasi yang terinstall juga lumayan banyak, ada Mi Store, terus ada Lazada dan lain-lain. Sini banyak banget perintilan-perintilan aplikasinya, dan menurut gue
Dengan RAM 2 GB ini mungkin kalau lo make buat gaming yang super berat dan lo over banget main gaming, handphone ini nggak bakal cocok sih buat lo. Cuman kalau buat kayak kerja-kerja ringan, handphone ini bakal ngedukung lo banget. Dan ya, menurut gue kenapa tadi gue bilang ngasih nilai skor 9 dari 10. Pertama, si Xiaomi ini udah ngasih harga yang menurut gue sebenarnya nggak dibilang kompetitif amat sih. Lo bisa nyari kompetitor yang harga 1,5 dengan spesifikasi lebih sikit lah dari ini. Cuman permasalahannya adalah di sini lo bisa lihat tadi yang kayak gue kasih tahu tuh, dari segala fitur-fitur dan fungsi-fungsinya sih itu nggak terlalu gimana-gimana. Cuman ya namanya handphone baru, lo bakal dapat kualitas baru, dan ini poin yang benar-benar naikin tingkat si Xiaomi ini menjadi skornya 9 dari, mungkin kalau nggak ada ini 7 kali. Iya, garansi 24 bulan. Lu bayangin, lu kalau nggak ada human error kayak biasa aja lu makainya, lu bakal aman selama 2 tahun cuy. Dan menurut gue dengan garansi 2 tahun ini, itu ya apalagi dengan handphone spesifikasi kentang ini udah pasti lalu garansinya belum habis, HP udah keburu upgrade.